Nah, selanjutnya di 31 Desember, jurnal apa aja yang perlu kita buat? Yang pertama adalah jurnal pengakuan adanya bunga. Baik itu dari notes payable dan juga bonds payable. Maka jurnal pertama adalah interest expense, bonds payable, dan cash, dan interest payable untuk mengakui adanya bunga terutang dari obligasi. Sejumlah berapa yang sudah kita cari tadi? Interest expense-nya adalah 7279, bonds payable-nya 612, yaitu amortisasinya selama 2 bulan dari November ke Desember, serta pembayaran bunga yang masih terutang adalah 6667. Selain itu, kita juga harus mengakui adanya amortisasi notes payable, yaitu sejumlah 7216. Nah, baru dari kita membuat jurnal ini, kita tahu carrying value-nya di 31 Desember, yaitu untuk notes payable adalah 97415, dan untuk bonds payable adalah 485881. Maka yang pertama, kita harus jurnal apakah kita untung ataupun rugi pada saat 31 Desember untuk notes payable-nya. Carrying amount-nya adalah 97415. Sedangkan fair value-nya adalah fair value notes payable-nya adalah 100.000. Karena fair value notes payable-nya lebih besar dibandingkan notes payable carrying amount-nya, maka kita perlu menambah nilai notes payable sehingga kita mengakui notes payable di kredit. Dan di debitnya kita mengakui adanya unrealized holding gain or loss income, serta mengkredit notes payable. Sejumlah berapa? Yaitu sejumlah selisih antara fair value-nya 100.000 dan carrying amount-nya. Yang kedua adalah untuk bonds payable. Karena fair value-nya adalah 495.000, sedangkan carrying value-nya hanya 45881, maka pada tanggal 31 Desember, kita harus mengakui adanya kerugian karena fair value-nya lebih besar daripada carrying value-nya, sehingga kita perlu mengkredit bonds payable sejumlah selisihnya. Unrealized holding gain or loss income pada bonds payable. Sejumlah selisih antara 495.000 dengan 485.881. Nah, kemudian di soal kedua, kita diminta untuk membuat tabel amortisasi dari bonds payable. Nah, tadi kan kita sudah membuat tabel amortisasinya. Nilai di awalnya yaitu 484079. Kemudian mengakui adanya bunga sejumlah 667. 6667. Nah, tinggal kita salin ke bawah. 20.000. Lalu kita salin ke bawah. Interest expense-nya tadi di sini adalah 14.522. Amortisasinya adalah 1189. Sehingga carrying value dari bonds payable-nya adalah 485268. Nah, di sini interest expense-nya carrying value dikalikan dengan bunga efektif 0,045 ataupun 4,5%. Lalu selisihnya adalah amortisasi, dan amortisasi ini menambah nilai dari bonds payable. Nah, dan kita copy ke bawah. Pertanyaannya adalah, apakah nilai bonds payable di tanggal 31 Desember adalah 495.000 tadi mempengaruhi? Tentu tidak. Yang kita gunakan untuk mengamortisasi tetaplah nilai awal, yaitu 485.881. Nah, fair value ini hanyalah untuk menentukan di tahun berikutnya apakah kita akan mengakui gain ataupun loss. Namun apabila diminta untuk membuat tabel amortisasinya, kita tetap membuat
tabel amortisasi dengan asumsi nilai carrying value awal, yaitu tanpa adanya fair value through profit or loss, ataupun membandingkan carrying value dan fair value. Nah, di soal terakhir disebutkan bahwa apabila tanggal 1 Agustus 2017, PT Komitmen melunasi 50% dari obligasinya, nah, di sini dikasih tahu bahwa 20%-nya dibayar dengan kas, sisanya dibayar dengan peralatan. Nah, diketahui bahwa carrying value di 1 Mei 2017 adalah 487.105. Kemudian, kita harus mencari bunga dari 1 Mei sampai dengan 1 Agustus, yaitu ketika dia dilunasi 50%-nya, yaitu 487.105 kita kalikan dengan bunga pasar tadi adalah 0,045 ataupun 4,5%, dan kita kalikan dari 1 Mei sampai 1 Agustus adalah Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Nah, begitu juga dengan interest payable-nya, yaitu 20.000, bunga per 6 bulannya kita kalikan dengan 3/6. Sehingga selisihnya adalah 960. Nah, selisihnya inilah yang akan menjadi ataupun menambah nilai carrying value 1 Mei dengan amortisasinya, sehingga ternyata carrying value dari bonds di 1 Agustus 2017 adalah 488.065 sebelum kita lunasi. Nah, karena yang dilunasi hanyalah 50%, maka yang kita lunasi carrying value-nya hanyalah 50%-nya, yaitu Rp244.033. Nah, kemudian diketahui di soal bahwa 20%-nya dilunasi dengan kas dan 30%-nya dengan peralatan. Kita tahu bahwa 20%-nya dari yang kita lunasi berarti dari 488.065 ini 20%-nya adalah 97.613. Harga pelunasannya adalah kita bayar dengan kas 105.000. Nah, karena carrying value-nya lebih kecil daripada harga pelunasan, artinya kita mengakui adanya rugi. Ataupun logikanya adalah utang kita tinggal 97.613. Namun, kita harus melunasi dengan 105.000. Artinya, kita mengakui adanya kerugian atas pelunasan, yaitu antara selisihnya, yaitu 7387. Kerugian atas pelunasan, loss on extinguishment of debt. Nah, kemudian 30%-nya berarti nilainya adalah 488.065. Kita kalikan dengan 30%-nya, yaitu 146.420. Nah, kita bandingkan yang pertama, membandingkan carrying value bonds yang dilunasi dengan fair value peralatan. Kita tahu bahwa fair value peralatan yang diketahui di soal adalah peralatan memiliki nilai wajar 140.000. Nah, apakah kita untung atau rugi? Logikanya adalah nilai tercatat utang kita adalah 146.420. Namun, kita hanya perlu melunasi dengan peralatan yang nilainya, nilai wajarnya 140.000. Nah, karena yang kita bayarkan lebih kecil, nilainya berarti kita mengakui adanya keuntungan atas pelunasan, yaitu selisih antara 146.420 dan 40.000. Atau 6420. Kemudian, fair value peralatannya tadi adalah 140.000. Book value dari peralatannya yang kita serahkan adalah nilai bukunya 145.000. Sehingga, karena book value dari peralatan yang kita lepas lebih besar daripada nilai wajarnya ketika dilepas, kita mengakui adanya kerugian atas pelepasan aset ataupun loss on disposal of fixed asset. Sejumlah selisihnya, yaitu 145.000 dikurang 140.000. Nah, inilah yang akan kita jurnal. Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2017, apakah yang harus kita jurnal? Yang pertama adalah kita menjurnal dulu. Berapa sih bunga yang harus kita akui dan kita bayar sampai dengan tanggal pelunasan?
yaitu mengakui adanya interest expense, bonds payable, serta cash yang kita bayarkan. Bonds payable, tadi selisihnya ataupun amortisasinya adalah bertambah 960. Dan cash yang kita bayarkan adalah 10.000, yaitu bunga dari Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Sehingga interest expense yang harus kita akui adalah 10.960. Lalu, kita jurnal pelunasan yang pertama, yaitu pelunasan dengan kas. Karena dilunasi, maka bonds payable-nya kita debit. Lalu, karena tadi kita mengakui adanya kerugian, kita debit juga loss on extinguishment of debt. Dan kita mengkredit cash sejumlah yang kita bayarkan. Bonds payable yang kita lunasi tadi adalah 20%-nya, yaitu 97.613. Dan kerugiannya adalah 7387. Serta kas yang kita gunakan untuk melunasi 20% ini adalah 105.000. Kemudian yang kedua adalah kita menghapus ataupun melunasi bonds payable dengan peralatan, sehingga kita mendebit bonds payable. Selanjutnya tadi diketahui bahwa terdapat kerugian atas pelepasan aset, yaitu loss on disposal of asset. Lalu kita bayar dengan apa bonds-nya? Kita bayar dengan equipment. Dan kita mengakui adanya keuntungan atas pelunasan, yaitu gain on extinguishment of debt. Berapakah nilainya? Nilai bonds yang kita lunasi adalah 30% dari 488.065, yaitu tadi adalah 146.420. Kerugian atas pelepasan aset adalah 5.000. Equipment kita catat ataupun kita kredit sejumlah book value-nya, yaitu 145.000. Dan pastinya gain-nya adalah selisih antara debit dan kredit, yaitu 6420. Yang nilai ini harus sama dengan nilai keuntungan atas pelunasan. Nah, beginilah cara mengerjakan soal 13.11 buku Biswan dan Marus. Salam semangat dan sehat semuanya. Terima kasih.